Oke, selamat datang di tutorial grafika komputer dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan mempelajari yang namanya transformasi komposit atau perpaduan dari transformasi. Karena biasanya di dalam dunia nyata kita tidak melakukan transformasi satu-satu, tapi biasanya lebih dari sekali dan lebih dari satu jenis transformasi ke dalam satu benda yang sama. Begitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan sebuah cara supaya transformasi-transformasi tersebut bisa digabungkan. Nah, supaya transformasi-transformasi bisa digabungkan, mereka harus berada dalam satu bentuk yang sama. Maka di sini kita akan menggunakan bentuk yang sama, yaitu matriks. Oke? Nah, kalau teman-teman lupa apa itu sebuah matriks itu adalah sebuah kumpulan bilangan-bilangan dalam bentuk baris dan kolom seperti ini ya. Matriks itu bisa ukurannya bisa berbeda-beda, ada yang 2 kali 3 di sini atau bisa juga M kali N gitu ya, tergantung besarnya. Jadi M-nya itu adalah si barisnya, N-nya itu adalah kolomnya begitu. Dan dalam sebuah matriks juga bisa dilakukan beberapa macam operasi dalam sebuah matriks. Bisa kita lakukan penjumlahan matriks misalkan di sini A dan B dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi seperti itu. Bisa juga berupa misalkan perkalian. Di sini ada perkalian skalar, yaitu perkalian sebuah matriks dengan sebuah bilangan yang biasa gitu ya. Di sini perkalian dengan semua bilangan yang biasa berarti nanti semua bilangan yang akan dikalikan dengan bilangan yang awal ini gitu ya. Tapi di sini yang kita akan gunakan untuk transformasi kita bukanlah seperti itu, tapi kita akan menggunakan sebuah namanya perkalian matriks dengan matriks lagi. Jadi di sini kita punya misalkan matriks A dikali dengan matriks B di sini. Saya punya matriks yang 2 kali 3 ya, 2 kali 3 di sini saya punya matriks yang 3 kali 2 akan menghasilkan di sini adalah matriks yang 2 kali 2 ya. Jadi yang ininya diambil, yang ininya diambil. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya di sini adalah sebuah perkalian matriks kalau teman-teman lupa ya. Di yang pertama ini, di kolom yang pertama ini, kita akan berasal dari baris yang pertama dan kolom yang pertama. Jadi si 4 dikali dengan setengah, ya. 3 dikali dengan min 1, dan 2 dikali dengan 2. Ya. Sehingga hasilnya jadi 3, dan 3-nya masuk ke sini. Nah, itu cara kita melakukan yang namanya multiplikasi matriks. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi nanti adalah seperti ini. Maka sekarang untuk baris yang kedua, kita akan punya untuk yang di sebelah sini nih, yang sebelah sini ini kan adalah baris yang ke-1 kolom kedua, baris kolom 1 kolom 2. Maka berarti di sini kita akan mengambil baris yang pertama ya, dan kolom yang kedua. Ya, berarti 4 dikali dengan 3 ya. 3 dikali dengan sepertiga ya. 2 dikali dengan 1. Dan seterusnya ya. Nah, ini akan kita gunakan. Nah, jadi tugas kita hari ini adalah kita mau membuat perkalian matriks dan juga kita mau membuat di sini fungsi-fungsi yang diperlukan untuk sebuah matriks. Jadi di sini saya menggunakan HTML yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Jadi di sini saya punya canvas, kita punya persiapan seperti biasa, kita punya sebuah point array yang isinya 3 titik, dan kita akan gambar 3 titik tersebut menjadi sebuah poligon berwarna merah. Hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan menambahkan sebuah library baru. Kita akan buat sebuah library baru di folder lib. Kita akan tambahkan file baru, yaitu transformasi matriks, gitu ya. .js tentunya. Dan kita akan include si file tersebut ke dalam HTML kita. Script, source, lib, terus transformasi matriks. Oke. Nah, di sini kita perlu beberapa fungsi. Tentunya yang paling penting seperti yang tadi kita lihat, kita perlu perkalian matriks. Tapi sebelum perkalian matriks, kita perlu membuat sebuah matriks identitas. Pertama, kita akan membuat sebuah function terlebih dahulu untuk membuat sebuah matriks identitas. Nah, di sini kalau teman-teman pengen memodelkan sebuah matriks di dalam JavaScript, sebenarnya ada berbagai macam cara. Tapi di sini saya akan menggunakan array 2 dimensi. Jadi ada array di dalam array, begitu ya. Kita akan buat sebuah hasilnya, identitas adalah sebuah array, ya. Dan di dalam array ini, saya akan punya array lagi, yang isinya adalah 100, 010, dan 001. Ini adalah matriks identitas kita. Bila sudah jadi matriksnya, kita return aja. Seperti ini. Nah, ini adalah fungsi pertama kita, yaitu kita membuat sebuah matriks identitas.
Nah, kita di sini tidak perlu menggunakan penjumlahan dan pengurangan ataupun perkalian skalar, tapi kita perlu membuat yang namanya perkalian matriks. Di sini kita akan buat sebuah function lagi, multiply matrix, gitu ya. Kita menerima masukannya adalah dua buah matriks, M1 dan M2 di sini. Nah, di sini bagaimana cara kita memodelkan yang tadi kita sudah ketahui ke dalam sebuah persamaan. Nah, mari kita lihat kembali ya. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah matriks seperti ini, dikalikan dengan matriks yang kedua seperti ini, ya. Misalkan kita punya di sini ABC, DEF, dan GHI. Kalau kita punya di sini MNO, PQR, dan STU, gitu. Kalau kita perhatikan hasilnya, hasil dari perkalian matriks ini, ya, by the way, perkalian matriks itu tidak bisa ditukar ya. A kali B tidak sama dengan B kali A, gitu ya. Maka hasil yang pertama di sini adalah berasal dari, misalkan kita bilang baris yang pertama, yang ke 0 ya, dengan kolom yang pertama, yaitu ke 0K-nya. Ini baris yang pertama dalam ini, yang ke 0 dan ke 0 ini akan berasal dari baris yang pertama di sini, dan kolom yang pertama di sini. Jadi kita bisa set di sini I-nya, kita bisa set di sini K-nya. Jadi kalau misalkan kita pindah ke, misalkan yang di sini, itu kan berarti I-nya adalah 0, K-nya adalah 1, begitu ya. Berarti kita akan mulai dari I yang ke 0 sama, tapi K-nya akan kita pindahkan ke sini. Begitu ya. Dan di sini kita akan mengalihkannya dengan kolom yang berjalan, yaitu 0, 1, 2. Kalau di sini yang jalannya itu adalah barisnya, yaitu 0, 1, 2. Jadi kita punya I yang tetap sesuai dengan yang kita butuhkan, kita punya K yang tetap sesuai yang kita butuhkan, tapi kita perlu tambahan satu buah variabel lagi yang berjalan sesuai dengan panjang daripada array-nya. Oke, kita akan buat di sini satu buah hasil dulu, matriks hasil dulu. Di sini matriks hasilnya akan kita buat 0, 0, 0 aja ya, biar gampang. Itu. Lalu kita akan melakukan 3 buah looping. Jadi di sini for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 3 ya, karena sudah pasti 3, begitu kan. Kita akan buat sebuah var lagi J sama dengan 0, di sini J-nya lebih kecil daripada 3 dan J-nya plus. Nah, kita punya lagi sebuah for lagi var K sama dengan 0, K-nya lebih kecil dari 3, dan K-nya plus. Ya. Nah, di sini kita bisa bilang hasil yang ke I dan K, ya. Ya, ini cara untuk mengakses sebuah array, kita bisa assign atau kita bisa ambil nilainya menggunakan indeksnya. Jadi kalau misalnya kita bilang indeks yang ke 00 berarti yang ini. Kalau indeks yang ke 10 berarti yang ini. Indeks yang ke 20 berarti di sini. Gitu ya. Maka di sini indeks yang ke I dan ke K, seperti yang tadi kita punya di gambar di Affinity tadi ya, adalah sama dengan di sini, atau plus sama dengan, karena kita akan menambahkan jumlahnya ya, dengan si M1 yang ke I dan J dikali dengan M2 yang ke J dan K. Karena di sini I dan K-nya sama. Tapi J-nya itu variabel dari 0, 1, dan 2. Begitu ya. Oke. Nah, setelah kita punya hasilnya ini, kita bisa langsung return aja hasilnya. Maka sekarang kita sudah punya sebuah multiply matrix seperti ini. Selanjutnya di video berikutnya kita akan melakukan memindahkan transformasi yang kita punya dalam bentuk fungsi ke dalam bentuk matriks. Sampai jumpa di video berikutnya.